Anda kembali lagi di Profit dan kini saatnya kita akan simak informasi seputar teknologi dalam Road to Tech Conference. Kita ke informasi yang pertama, raksasa teknologi asal Tiongkok Huawei tahun ini gencar mengembangkan bisnis komputasi awan atau cloud. Di Indonesia, Huawei tengah menyiapkan sejumlah strategi seperti menyasar pasar startup dan juga kolaborasi. Chief Digital Officer Cloud APAC Huawei Liu Jiang mengatakan rencana Huawei untuk masuk ke dalam bisnis cloud tujuannya adalah untuk memperluas ekosistem. Dikutip dari South China Morning Post, pendiri Huawei Ren Zhengfei juga sempat mengatakan kepada para stafnya bahwa cloud akan menjadi prioritas perusahaan pada tahun 2021. Di pasar Indonesia, Huawei mesti bersaing dengan raksasa teknologi global yang juga gencar dalam mengembangkan cloud seperti Amazon Web Services, Microsoft Corporation, Alibaba Cloud, dan perusahaan dalam negeri DCI Indonesia yang juga turut serta dalam persaingan bisnis cloud. Para pemirsa, selama segmen Road to Tech Conference ini berlangsung, Anda bisa mengikuti kuis interaktif mengenai produk-produk Huawei untuk mendapatkan sertifikat digital. Dan ada hadiah menarik untuk Anda yang beruntung berupa 5 smartwatch Huawei Band 4. Dan caranya tinggal scan barcode yang muncul di kiri layar televisi atau gadget Anda dan jawab pertanyaannya dengan benar. Dan selanjutnya, mari kita simak perbincangan Syarifah Rama bersama dengan Director of Corporate Affairs Huawei Indonesia, Yuni Christine, terkait dengan bagaimana transformasi dan juga strategi pengembangan bisnis Huawei di Indonesia. Anda kembali di Profit CNBC Indonesia dan kini kita akan menyampaikan informasi seputar teknologi dalam segmen Road to Tech Conference. Pandemi COVID-19 telah berdampak kepada seluruh sektor, tidak terkecuali sektor Information, Communication, and Technology atau ICT. Saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia tengah memacu diri untuk pulih dari pandemi dan terus berinovasi demi pemulihan ekonomi. Dan untuk mengulas seperti apa dampak COVID-19 ke sektor ICT serta bagaimana kontribusi Huawei ke pemulihan ekonomi tanah air, kami akan mengulasnya bersama dengan Yuni Christine, Director of Corporation Affairs, Huawei Tech Investment, Huawei Indonesia. Selamat pagi Bu Yuni, apa kabar? Selamat pagi Bu Iva. Iya Ibu Yuni, kita ketahui pandemi COVID-19 menghantam perekonomian di seluruh dunia begitu ya. Dan juga banyak negara-negara yang terjebak dalam jurang resesi dan saat ini tengah berjuang ya untuk pemulihan ekonomi. Nah, seperti apa Huawei sebagai perusahaan ICT atau Information and Communication Technology melihat kondisi akibat pandemi saat ini? Huawei adalah perusahaan infrastruktur dan perangkat cerdas global yang telah beroperasi di 170 negara dengan total jumlah karyawan 197.000, di mana 53,4% bergerak di bidang R&D. Dan kami mendapat kehormatan menjadi peringkat 3 oleh Uni Eropa untuk investasi R&D. Dan pada tahun ini juga kami mendapat peringkat 44 di Fortune Global 500. Bagaimana kami melihat ini adalah kami melihat digital economy mengungguli semua sektor lainnya dalam hal kecepatan, pertumbuhan, dinamika, inovasi, dan cakupan pengaruhnya. Sektor ini akan menjadikan untuk menciptakan struktur dan mekanisme baru untuk pertumbuhan ekonomi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 20% dalam investasi TIK menumbuhkan PDB suatu negara sebesar 1%. Ekonomi digital global telah tumbuh 2,5 kali lebih cepat dibanding global PDB, di mana return on investment untuk investasi TIK akan 6,7 kali lebih tinggi dibanding dengan non-TIK. Oleh karena itu, Huawei sangat percaya pada kekuatan teknologi digital untuk memberikan solusi baru untuk masalah yang kita hadapi pada tahun 2020. Infrastruktur TIK memainkan peranan penting untuk upaya global dalam memerangi virus corona dan membuka kembali perekonomian. Sebagai penyedia infrastruktur TIK, Huawei fokus terhadap inovasi untuk mempercepat transformasi digital untuk produk, teknologi, dan aplikasi, termasuk cloud dan AI.
Iya Ibu Yuni, sebagai perusahaan ICT tingkat dunia, seperti apa sih kontribusi ataupun juga langkah-langkah yang diambil oleh Huawei begitu atau yang sudah dilakukan oleh Huawei dalam melawan dampak ataupun juga efek buruk dari pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia? Terima kasih Mbak Eva. Huawei telah berada di Indonesia selama 21 tahun dengan jumlah karyawan 2.000 di mana 90% adalah lokal yang tersebar di 17 regional office. Tentunya saat pandemi ini membuat Huawei lebih dekat ke masyarakat Indonesia dari Indonesia untuk Indonesia. Oleh karena itu, Huawei mengambil peran aktif untuk memberikan kontribusi ke masyarakat untuk memerangi COVID-19 melalui keahlian di solusi teknologi. Dari sektor telemedicine, pemeliharaan jaringan, pembelajaran online, dukungan terhadap bisnis, serta berbagai bantuan medis. Di masa awal pandemi, Huawei mendukung upaya pemerintah dalam penyiapan infrastruktur telekomunikasi darurat di Pulau Sebaru yang digunakan sebagai area karantina. Di bidang kesehatan, Huawei juga membantu para dokter RSPAD dengan teknologi Wi-Fi 6 untuk menyediakan konektivitas berkecepatan tinggi serta sistem video conference untuk telemedicine. Para dokter di RSPAD dan RS Perta Medica mendapatkan solusi cloud berbasis AI untuk mempercepat diagnosis pasien COVID-19 hingga 6 kali lipat dengan tingkat akurasi sebesar 93%. Huawei juga memastikan pemeliharaan dan pemasangan perangkat jaringan telekomunikasi di daerah-daerah kritis termasuk lebih dari 600 rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia. Huawei juga memperkenalkan sistem keselamatan dan kesehatan baru sejak Maret tahun lalu. Sistem yang dibantu AI menetapkan prosedur standar yang paling ketat dan tertinggi untuk memberikan perlindungan optimal kepada lebih dari 10.000 pekerja lapangan, subkontraktor Huawei, dan mitra setiap hari. Nah, sistem ini terbukti bertahan dalam ujian waktu di tengah laporan zero accident dan nol insiden lebih dari 1 tahun setelah sistem baru dijalankan. Huawei juga mengambil bagian dalam bantuan dengan pemerintah untuk menyediakan persediaan dan peralatan medis serta persediaan makanan dan mendukung program vaksinasi kepada masyarakat dengan mitra. Ya oke Bu Yeni, ini artinya memang banyak sekali ya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Huawei untuk membantu pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah tapi kalau kita lihat lagi ya dari langkah-langkah ataupun juga tindakan, seperti apa sih hal-hal yang sudah dilakukan oleh atau akan dilakukan oleh Huawei untuk mendorong dan juga berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi melalui transformasi digital? Pandemi juga telah mendorong transformasi digital yang lebih cepat, mulai dari penggunaan AI secara besar-besaran hingga adopsi cloud. Berdasarkan studi terbaru, Huawei memperkirakan 97% dari perusahaan besar akan menerapkan AI dan AI akan mendukung 77% dari aplikasi cloud yang tersedia. Bahkan diperkirakan secara global 81% dari perusahaan telah menggunakan teknologi cloud. Di Indonesia sendiri, Huawei memfasilitasi transformasi dan digital dan pengalaman belajar jarak jauh dengan menggunakan teknologi cloud untuk mendukung lebih dari 500 universitas di seluruh Indonesia. Dari segi logistik, Huawei juga mendukung perusahaan logistik terkemuka di Indonesia untuk mengembangkan layanan inovasinya dan meningkatkan pendapatannya. Tentunya, pelatihan sumber daya manusia itu sangat penting dalam mendukung transformasi digital. Diperkirakan pemerintah bahwa 600.000 tenaga digital akan diperlukan setiap tahun untuk mendukung Indonesia menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Oleh karena itu, Huawei sangat bangga bisa berkolaborasi dengan kantor staf presiden dalam komitmen Huawei untuk melatih 100.000 tenaga digital selama 5 tahun melalui platform Huawei Indonesia, Huawei ASEAN Academy Indonesia. Oke, nah kita ketahui juga yang menjadi isu penting begitu ya di era digital saat ini adalah isu keamanan data. Nah, seperti apa sih solusi-solusi atau langkah-langkah yang ditawarkan ataupun dilakukan oleh Huawei terkait dengan isu keamanan data ini? Huawei menganggap keamanan siber dan perlindungan privasi pengguna sebagai prioritas utama perusahaan Huawei.
Huawei telah banyak melakukan keamanan lebih dari perusahaan lain. Tidak ada masalah Huawei sampai saat ini selama 30 tahun Huawei telah berdiri secara global. Bahkan Huawei Cloud sendiri telah merilis layanan pusat keamanan data untuk memungkinkan pelanggan kami bisa melihat data secara visual, melakukan kontrol, dan melacak data mereka sendiri. Lebih dari 1.000 perusahaan telah menggunakan layanan keamanan Huawei Cloud. Huawei Cloud sendiri memiliki lebih dari 80 sertifikat global keamanan dan mengeluarkan lebih dari 20 security compliance white paper. Huawei tidak menyentuh data pelanggan, hanya menyediakan platform tenis dan tidak memiliki data, apalagi menghasilkan uang dari data itu sendiri. Ya oke Bu, ini yang tentunya juga tidak dapat dipungkiri adalah sektor teknologi pastinya juga akan terus berkembang begitu kan di masa depan dan juga saat ini. Nah Huawei juga sendiri dilaporkan telah melakukan investasi sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat begitu ya ke dalam bentuk Spark Program di Asia Pasifik. Nah mungkin bisa dijelaskan Ibu, ini seperti apa sih sebetulnya tujuan dari investasi ini dan sejauh ini seperti apa perkembangannya? Perusahaan startup menyumbang 2/3 dari pekerjaan di seluruh dunia, menciptakan 2/3 dari pekerjaan baru, dan menghasilkan hampir 50% dari PDB global. Yang sangat penting untuk pemulihan ekonomi, transformasi, dan peningkatan dan penciptaan lapangan kerja di negara-negara Asia Pasifik. Program Spark adalah program akselerasi startup yang diluncurkan oleh Huawei kawasan Asia Pasifik, dimulai dari Singapura pada Agustus 2020. Melalui program ini, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, inkubator terkemuka, perusahaan venture capital ternama, dan universitas terkemuka untuk membangun platform pendukung untuk startup di banyak daerah. Saat ini sudah ada 40 perusahaan startup yang telah berpartisipasi di program kami. Perusahaan Spark akan menginvestasi lebih dari 100 juta dolar dalam 3 tahun ke depan dan memberikan dukungan komprehensif untuk membangun ekosistem startup yang berkelanjutan dan menciptakan nilai baru untuk kawasan ini. Mengikuti Singapura, Hong Kong, Thailand, dan Malaysia, kami akan membantu 4 ekosistem startup di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam, dan akan merekrut 1.000 startup. Melalui program ini, Huawei memberikan dukungan berupa dukungan bisnis, pelatihan, pemasaran, dan juga teknologi. Huawei juga selain investasi yang tadi dilakukan dan juga sudah dijelaskan, kita ketahui juga Huawei ini telah mendirikan bisnis cloud computing di tahun 2017 lalu begitu ya, dan menjadikan bisnis ini sebagai strategi kunci di tengah era digital saat ini. Nah sebetulnya seperti apa sih perbedaan Huawei Cloud jika kita bandingkan dengan kompetitor lainnya? Terima kasih Mbak Iva. Huawei memiliki keahlian lebih dari 30 tahun dalam produk dan solusi infrastruktur TIK. Huawei Cloud telah meluncurkan lebih dari 220 layanan cloud dan lebih dari 210 solusi, mengembangkan lebih dari 2.000 mitra. Menurut laporan Gartner yang baru-baru ini merilis bahwa pangsa pasar Huawei Cloud menempati peringkat kedua di China dan peringkat 5 teratas di pasar global pada tahun 2020. Nah, apa sih keunggulan dari Huawei Cloud sendiri? Huawei Cloud mempunyai tim layanan profesional lokal di Indonesia yang didukung lebih dari 10 negara di wilayah Asia Pasifik untuk membuat layanan yang tepat waktu dan efisien ke depannya. Kedua, kemampuan AI. Sejak tahun 2020, tim peneliti Huawei Cloud AI Enterprise Intelligence telah menduduki peringkat nomor 1 di berbagai bidang seperti image detections, multimodal data processing, dan voice recognitions. Dan juga analisis gen berbasis AI dari Huawei Cloud AI Health memangkas waktu yang diperlukan untuk penggunaan dari hitungan jam menjadi menit. Saat ini sistem ini telah digunakan lebih dari 100 rumah sakit, lebih dari 40 negara untuk membantu mereka memerangi COVID-19. Dengan bantuan pencitraan medis berbantuan AI, dokter dapat mengkonfirmasi kasus COVID-19 dalam hitungan detik. Kami juga menyediakan solusi untuk perusahaan yang membutuhkan public dan private cloud yang sering kita sebut hybrid cloud, yang bisa di-upgrade secara intelijen.
Oke, siap, sangat jelas sekali dan komprehensif sekali jawabannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Yuni Christine, Director of Corporate Affairs Huawei Tech Investment Huawei Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Eva. Ya, dan demikian Profit akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi menarik lainnya, dan tetaplah bersama kami. Efficiency, cost, productivity. Business as usual has always been about turning a profit. If you stop to think about it, what more is there? The universe, nature, life, civilization as we know it is about the search for something greater than ourselves. Huawei Cloud is innovating technologies to make the world more inclusive. The cloud, AI, 5G are building a fully connected, intelligent world. They do more than drive digital transformation. It's a new paradigm for innovation. Imagine, if you can, what amazing secrets await when we unlock the secrets of the universe. What cosmic answers will we learn? AI can help preserve in the rainforest by identifying the sounds of gunshots or the sounds of illegal logging, protecting the most precious sounds, birds and trees, for generations to come. In cities around the world, we can collect traffic data and analyze it to improve transportation and bring order to a chaotic world. Even reporting the weather can be improved with AI. With more accurate forecasts and timely alerts, we'll travel safer and get home to our loved ones. Also, so many delicious flavors, chili, herbs, and spices automatically selected to improve flavor, quality, and nutrition. Delightful flavor explosions to dazzle our taste buds. A cloud for everyone, unleashing the power of innovation, making every day better. A cloud for pervasive intelligence and a better future. Huawei Cloud. Grow with intelligence.